sama aku Vina. Kali ini aku bakal bikin video yang beda dari sebelumnya, karena aku bakal sedikit cerita. Panjang sih ceritanya. Ceritain pengalaman aku waktu beberapa bulan yang lalu aku terpapar virus COVID-19. Sebenarnya memang udah kenanya sih udah lama ya, udah sekitar berapa bulan yang lalu gitu, tapi emang baru sempet aja buat cerita. Siapa tahu aja cerita aku juga bisa bermanfaat buat kalian yang dengar. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai aja ya ceritanya. Sebenarnya masih agak kayak susah sih ya buat nyeritain, tapi ya udah, namanya berbagi pengalaman, kita coba aja ya. Maafin kalau ada kurang-kurangnya, kalau ada salah-salahnya gitu, karena aku cuma nyeritain apa yang aku tahu dan pokoknya sepengalaman aku aja yang kemarin aku jalanin gitu. Jadi pertama kali aku bisa tahu aku, suami, dan anak-anak terpapar itu pertama kali sih awalnya dari suamiku ya, karena dia pertama kali tuh sakit. Dia yang pertama kali sakitnya juga nggak terlalu berat, karena waktu itu cuma kayak demam sumeng aja. Tensinya juga masih 37, biasa aja. Terus kayak flu biasa. Udah itu aja sih yang dirasain awal-awal gitu. Aku sih lupa ya tepat tanggalnya tuh tanggal berapa, yang aku inget sih cuma harinya aja. Waktu itu inget banget, aku hari Senin, dia udah nggak enak badan tapi dia tetap aktivitas kayak biasa. Terus Selasanya juga dia masih aktivitas kayak biasa, Rabunya juga dia masih aktivitas kayak biasa. Dan biasanya kalau misalnya sakit atau nggak enak badan atau gimana, dia paling kayak cuma minta dikerok atau dibalurin minyak kayu putih semua, sama makan rujak gitu. Tapi itu udah dilakuin, badannya masih tetap aja kayak gitu, masih kayak ngerasain nggak enak gitu loh. Ya udah, akhirnya di Rabu itu dia pulang cepet. Ya udah, kayak biasa pulang cepet. Malamnya kita nonton TV, ngobrol-ngobrol sambil tidur-tiduran gitu. Dan malam itu aku tidur bareng sama suami dan anakku yang kecil gitu. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol, biasa rasanya kayak ya pokoknya kayak biasa aja. Pada saat itu sih kayak aku ngerasa kayak capek banget gitu. Terus minta dipijit-pijit pakai minyak telon sama dia. Ya udah, akhirnya dia pijitin aku pakai minyak telon. Terus dia nanya, "Bu, minyak telon itu ada baunya nggak sih?" Dia bilang gitu. Terus aku sempet kayak yang nyolot gitu jawabnya, "Ya ada lah, namanya juga minyak telon gini segala macam." Terus dia diem aja, dia nggak jawab apa-apa. Lama anakku yang kecil ini pupuk. Ya udah, pas abis pupuk gitu, dia langsung buka popoknya, langsung dicium, bener-bener dicium banget sama dia. Dan dia bilang, "Bu, aku nggak bisa cium sama sekali, aku nggak ada aroma yang aku cium," gitu. Takut dong, panik dong. Aku bilang, "Apaan sih, udah nggak usah macem-macem gini." Tapi aku langsung ngomong, "Ya udah, kita pisah kamar, tidurnya kita pisah," gitu. Akhirnya aku tidur sama anakku yang kecil, dia tidur sendiri di kamar belakang. Dan besok paginya, itu hari Kamis ya, berarti hari Kamis suamiku langsung pergi untuk rapid tes biasa ya. Hasilnya bagus, hasilnya sehat, nggak ada apa-apa. Pokoknya dibilangnya cuma kayak, "Oh, ini mungkin sumeng atau flu biasa," di kliniknya bilang gitu kan. Ya udah, tapi tetap aku jaga-jaga buat tetap aja deh ya, jaga jarak gitu. Terus kamu tetap pakai masker, jangan deket-deket anak-anak dulu, jangan deket-deket aku dulu gitu. Ya udah, dari hari Kamis ke Jumat itu malah tambah panas, sama flu-nya sih nggak parah ya, tapi kayak penciumannya tuh bener-bener hilang, kebas, terus nggak ngerasa mulutnya, dan nafsu makannya nggak ada sama sekali. Sampai kayak buah yang aku potongin pun nggak dimakan sama dia. Itu aneh banget menurut aku, karena dia nggak pernah kayak gitu kan. Ya udah, itu hari Kamis, Jumat, Sabtu masih kayak gitu, dan Minggunya itu lebih parah. Aku ngerasanya sih mungkin itu masa kritisnya kali ya. Minggunya itu karena apa?
dia tuh udah nggak bisa nahan sakit badannya gitu loh. Jadi dari pusing, lemes, terus dia ngerasain juga badannya tuh, dia bilang sakit, bener-bener sakit, sebadan tuh sakit sampai dia nggak bisa nahan gitu. Sampai makanya aku juga ya benar sih, kayak sampai hampir nangis-nangis, teriak-teriak gitu. Serem aja ngelihatnya gitu. Udah pas hari Minggunya kayak gitu, Senin pagi lanjut panik bagian kedua. Akhirnya Senin pagi aku yang hilang penciuman, panik bagian kedua ini benar. Akhirnya aku bilang sama suami, kok bisa nyium gini segala macam. Yaudah, karena malamnya itu aku kebetulan tidur bareng sama kakak sama adik anakku dua-duanya. Langsung pokoknya pagi itu pas aku lagi nggak bisa cium, aku langsung minta tolong adikku untuk ambil anak-anakku untuk taruh ke bawah gitu. Akhirnya mereka ke bawah. Senin pagi aku langsung ke rumah sakit. Memutuskan untuk ke rumah sakit untuk serologi. Pada saat itu serologi itu yang ambil darah, cek lab ya, ambil lewat darah gitu. Tapi Senin pagi itu suamiku tuh badannya udah benar-benar enak banget, dia bilang benar-benar udah nggak ngerasa gimana-gimana, sakitnya udah nggak ada, pusingnya udah nggak ada, penciumannya juga udah balik gitu. Jadi cuman kayak sisa lemes aja kali ya, lemes, dia bilang keringat dingin. Nah siangnya aku pergi ke rumah sakit untuk serologi kan, suamiku pergi ke puskesmas untuk PCR swab yang dari hidung sama mulut gitu. Akhirnya aku pulang dan hasilnya itu sekitar malam sih, jam 7-an itu aku dikirimin email sama pihak rumah sakit dan hasilnya non reaktif, berarti aku sehat, berarti aku nggak kenapa-napa, alhamdulillah ya. Oke, hari Selasa, Seninnya itu suamiku udah swab kan di puskesmas. Selasa, hari Rabu suamiku pergi ke rumah sakit swasta untuk PCR swab lagi, karena di puskesmas tuh nunggu gitu, maksudnya kayak kok lama banget sih hasilnya gak keluar-keluar gitu kan. Akhirnya untuk meyakinkan lagi, suamiku tes juga di rumah sakit lain gitu hari Rabu. Dan Kamisnya pagi jam 9 atau jam 10 gitu, hasil dari puskesmas keluar dan hasilnya memang langsung di WA ke aku kan. Qadarullah, hasilnya suamiku positif gitu. Dan gak lama pihak rumah sakit juga kirim email ke suamiku, hasilnya sama, positif gitu. Ya sudah, datanya sudah masuk ke puskesmas, akhirnya dirujuklah suamiku langsung ke Wisma Atlet. Tapi karena penuh, jadi ditunggu dulu ya, kata dia gitu. Pihak puskesmas bilang ditunggu dulu ya Pak, karena kita masih nunggu pihak Wisma Atlet untuk ACC rujukan Bapak gitu. Oke, kita tunggu di rumah. Dan karena hari Rabunya udah keluar, Kamis keluar, sama kan puskes sama rumah sakit tuh hasilnya sama-sama Kamis keluar. Jumatnya aku langsung PCR swab juga langsung di rumah sakit. Jumat siang sekitar jam 2 atau jam 3 gitu aku tes swab di rumah sakit, dan hasilnya itu Jumat, aku agak lupa ya, pokoknya Jumat aku tes swab rumah sakit, dan suamiku Jumatnya jadwal pergi ke Wisma Atlet gitu. Aku pulang dari rumah sakit, suamiku pergi ke Wisma Atlet. Aku masih nunggu dong di rumah hasilnya. Nah, kebesokannya itu hari Sabtu, akhirnya hasil aku keluar sekitar jam 5:30 sore. Ya udah, pas hasilnya keluar, qadarullah positif juga. Jadi aku langsung info ke pihak puskesmas, dan puskesmas langsung bilang ya udah oke, kita rujuk.
tapi tunggu dulu ya Bu, tunggu di ACC sama pihak si Wisma Atletnya. Oke, aku masih nunggu gitu. Jadi masih nunggu, nggak lama sih. Besoknya hari Minggu sekitar jam 3 sore aku dapat kabar kalau aku bisa langsung pergi ke Wisma Atlet. Oke, aku langsung siap-siap, rapi-rapi. 5:30 aku berangkat dari puskesmas. Nggak lama kok, dari rumah aku berangkat jam 5, sekitar mau maghrib aku berangkat dari puskesmas naik ambulan sama-sama bareng sama pasien lainnya sebanyak 9 orang kalau nggak salah waktu itu. Pas sampai di Wisma Atlet, masuk IGD dulu kan, kita masuk IGD, turun di situ, dokumen semua ya, data-data kita itu kan udah masuk ke puskesmas kan, jadi pihak puskesmas bener-bener yang udah ngurus langsung ke pihak Wisma Atlet. Jadi kita bener-bener cuma tinggal dipanggil aja terus nyerahin KTP, data-data, ditanyain nggak macem-macem sih, kayak sakitnya udah dari hari apa, udah gimana gitu. Ya udah langsung udah cek data gitu, masuklah kita ke IGD. Dan di IGD kita langsung tensi, ambil darah, terus di wawancara sama ahli gizi. Waktu itu ditanyain ada alergi obat atau alergi makanan atau apa segala macam gitu, pokoknya di situ. Selanjutnya langsung EKG gitu, untuk pokoknya bener-bener diperiksa semuanya deh. Terus ada keluhan enggak, ada penyakit bawaan lain enggak, kayak gitu. Karena aku oke-oke aja kan di situ, nggak ada penyakit sama sekali. Udah langsung aku juga info ke pihak situ karena suamiku udah di situ duluan, jadi langsung dihubungin, minta disatuin. Alhamdulillahnya langsung bisa gitu. Udah deh, aku langsung satu kamar sama suamiku pada hari itu. Dan kebesokannya itu hari Senin, aku udah bareng sama suamiku kan. Hari Senin aku tinggal nunggu mama sama anak-anakku sama adik aku PCR swab di puskesmas. Aku nunggu, setelah mereka selesai masih nunggu lagi hasil kan. Hari Senin, Selasa, Rabu hasilnya keluar, dan qadarullah lagi mamaku, anak-anak positif gitu. Jadi puskesmas segera akan merujuk mereka pergi bareng sama nyusul aku, maksudnya gitu. Dari hari Rabu, ini agak lumayan lama sih nunggunya, Rabu, Kamis, Jumatnya mereka baru tiba di Wisma Atlet gitu. Tapi alhamdulillah benar-benar deh, ya musibah, sedih, tapi disertakan kemudahan dan kenikmatan yang luar biasa sih menurut aku, karena mamah dan anak-anakku sampai sana dipermudah banget. Mereka bisa satu kamar sama kita gitu. Dan alhamdulillahnya lagi, suster waktu itu yang nanganin kita tuh baik banget sampai ngasih kasur tambahan buat kamar kita, karena kan di sana cuma ada 2 kasur ya. Aku tidur sama anakku yang kecil, mamaku tidur sama anakku yang gede. Suamiku nggak ada kan, nggak ada tempat tidurnya gitu, kata dia. Ya udahlah, gampang di sofa. Tapi masya Allah baik banget susternya, ngirimin kasur tambahan buat kamar aku gitu. Ya udah, akhirnya kita bisa tidur bareng-bareng dengan kasur masing-masing gitu. Nah, selanjutnya aku mau bagi cerita nih, apa sih yang aku lakuin di sana gitu, kegiatan apa aja sih, terus ngapain aja sih sampai akhirnya bisa sembuh gitu kan. Banyak banget yang aku lakuin. Enggak sih, sebenarnya kayak cuma makan, tidur, istirahat, olahraga, sama minum obat, udah. Tapi semuanya teratur, itu yang bikin kita sembuh dan nggak stres, nggak banyak pikiran. Apalagi alhamdulillahnya semua orang yang deket sama aku tuh bareng-bareng sama aku. Itu sih salah satu yang bikin aku tuh jadi kayak cepet sembuh kali ya gitu. Biasanya di sana itu setiap pagi bangun subuh. Jadi tuh di sana ada beberapa tower kan, dan setiap tower tuh beda-beda pasiennya. Ada yang gejala ringan, ada yang tanpa gejala, ada yang begini, ada yang begitu. Jadi nggak semua dijadiin satu tuh, enggak gitu. Dan alhamdulillah aku masuk di tower 7 dengan pasien-pasien gejala ringan, sama semuanya gitu. Jadi satu lantai itu ada satu polikliniknya gitu. Jadi setiap pagi
habis sholat subuh lah. Satu lantai itu kita dibikinin grup WA, jadi si susternya itu infoin di grup WA itu. Jadi habis sholat subuh tuh kayak oke, susternya udah siap nih, habis sholat subuh langsung ke poli ya, nanti kita cek ini segala macam gitu, cek tensi darah, saturasi, terus cek semuanya, dicek, terus ditanyain keluhannya apa aja nih gitu, apa yang dirasa, kayak gitu setiap hari ya. Habis subuh tuh biasa kita ke poliklinik untuk periksa itu. Habis itu ya udah langsung ambil makan nasi kotak. Makannya tuh bagus banget, nasi putih, daging dan ayam atau daging dan ikan, tempe atau tahu, sama sayur. Dan itu setiap makan pagi, siang, sore menunya kayak gitu. Makanannya memang harus TKTP kan, tinggi kalori, tinggi protein, dan itu makannya emang itu udah makannya sehat banget gitu. Nah biasanya kita jam 6 udah sarapan, jam 7 lah kita sarapan. Habis itu bersih-bersih, biasanya kita bersih-bersih, nanti jam 9 biasanya, nggak diharuskan sih, tapi aku sebagai pasien di sana gitu kan, katanya COVID ini butuh sinar matahari, bagus buat jemuran kan. Ya udah biasanya jam 9 aku turun ke bawah untuk jemur badan atau ya jalan kaki lah, olahraga atau apa itu kita sama-sama. Aku ajak anak-anak aku, mamaku, semua kita olahraga bareng. Jam 10 biasanya kita udah naik, tapi jam 10 biasanya kita mampir dulu nih ke poliklinik, karena jam 10 itu kita dapat jatah snack. Snacknya itu isinya susu, roti, sama cemilan gitu. Itu setiap hari. Nah setelah cemilan gitu ya udah biasanya masuk kamar, bersih-bersih dulu karena kan habis jalan ya, habis jemur, habis olahraga gitu kan, ganti baju segala macam, bersih-bersih, istirahat. Nanti jam 12 kita ke poli lagi untuk cek tensi darah, saturasi, kayak gitu-gitu. Terus ditanyain lagi keluhannya apa, masih ngerasain apa gitu, sambil kita oh ya aku lupa, dikasih obat. Paginya juga kita dapat obat ya, terus siang juga dapat obat. Dan hari pertama, kedua, ketiga obatku tuh masih banyak banget, hampir ada 6 atau 8 gitu. Obatnya itu dari ada antivirus, ada banyak banget vitamin, sampai aku tuh lupa gitu vitaminnya tuh apa aja gitu. Udah pokoknya minum itu. Dan sorenya habis maghrib biasanya kita disuruh ke poli lagi untuk cek segala macam lagi, dan ditanyain lagi ada keluhan apa segala macam. Jadi benar-benar dipantau setiap harinya, dan sambil dapat makan malamnya itu lagi, kayak nantinya misalnya daging atau ikan, atau daging pakai ikan, daging sama ikan atau daging sama ayam gitu. Sayurnya nggak lupa dapat buah juga gitu. Pokoknya makannya bagus banget deh di sana, pelayanannya bagus banget. Itu setiap hari ya kayak gitu. Udah deh habis makan malam biasanya dapat obat juga, udah minum obat, udah deh habis itu istirahat, nggak ngapa-ngapain lagi. Alhamdulillahnya karena aku kumpul ya bisa cerita bareng, kebetulan anakku juga ikut, jadi ya udah kita ngobrol kayak biasa, kayak ngerasa di rumah aja gitu. Itu sih setiap hari ya. Dan biasanya hari kedua atau hari ketiga kita dapat jatah urutan atau antrian untuk periksa toraks gitu. Karena sebelumnya di hari pertama pas masuk IGD kan kita udah EKG ya. Biasanya hari kedua, hari ketiga juga kita EKG lagi sama toraks gitu. Kalau misalnya nggak bermasalah, hasilnya nggak dikasih tahu. Tapi kalau misalnya memang ada yang masalah atau ada yang nggak bagus gitu, biasanya baru kita dijelasin gini segala macam. Alhamdulillah, qadarullohnya lagi, aku, mama, anak-anak sama suamiku tuh baik-baik aja, cek toraksnya tuh bagus-bagus aja. Jadi ya udah, aku di sana sekitar berapa hari ya, 2 mingguan kali ya 2 minggu aku menghabiskan waktu seperti itu, cuma makan, tidur, minum obat, istirahat,
cuci baju gitu, karena di sana juga dapat fasilitas ya gitu, harus cuci baju gitu, tapi ada fasilitasnya untuk tempatnya sendiri tuh buat cuci baju tuh ada. Pokoknya di sana tuh fasilitasnya menurut aku lengkap banget, dan dimudahkan banget kalau misalnya kita bosen nih makan makanan dari sana, dari Wisma Atlet, kita bisa tuh pesan makanan dari luar pakai GoFood gitu bisa. Dan orang-orang yang sayang sama kita, yang peduli sama kita, bisa banget tuh ngirimin makanan ke kita gitu. Masya Allah, terima kasih, alhamdulillah banyak banget orang-orang kemarin yang sayang sama kita, banyak banget kiriman makanannya. Terima kasih aku ucapin buat semuanya yang udah ngirimin makanan, ngirimin vitamin, obat-obatan, atau apapun itu buat kita, buat aku sekeluarga. Terima kasih, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih gitu. Apalagi ya yang mau aku ceritain? Oh iya, nanti aku bakal kasih tahu ke kalian juga foto-foto waktu aku ada di sana, sama keadaan gambarnya, maksudnya keadaan di sana, kayak kamarnya, apanya, fasilitasnya, semua nanti bakal aku kasih tahu ke kalian. Oke, segitu dulu cerita dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, lupa aku mau nyampein, selama aku di Wisma Atlet gak ada sama sekali biaya yang dikeluarkan, jadi bener-bener free, bener-bener ditanggung sama pemerintah. Kemarin itu aku cuma ya BPJS aku lengkap, data-data kependudukan aku lengkap, jadi cuma itu aja gitu. Jadi nggak ada tuh sama sekali aku ngeluarin duit atau ngeluarin biaya untuk biaya pengobatan di sana, tuh nggak ada sama sekali. Makanya aku terima kasih banget buat tim medis yang udah ngerawat aku, ngerawat keluarga aku, ngerawat semua pasien yang ada di sana gitu, dengan sebegitu ramahnya, sebegitu sabarnya. Terima kasih banyak. Pokoknya nggak ada kekurangan, nggak ada, ya pokoknya udah alhamdulillah banget lah bisa dapet perawatan sebegitu bagusnya di sana, sampai akhirnya kita pulang dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang udah dengerin, yang udah nonton, yang udah ngeliatin aku cerita di sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya, amin ya Allah. Tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker, jangan lupa rajin-rajin cuci tangan, makan sehat selalu, pokoknya jaga kesehatan. Mudah-mudahan bumi kita bisa pulih kembali, bersih dari segala virus, amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, dah.